Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan berbicara tentang kemampuan public speaking. Jadi beberapa episode sudah kita gulirkan di YouTube ini dan Anda bisa mencarinya. Nah, kali ini untuk episode kali ini saya akan berbicara tentang 3 hal yang menghambat kemampuan Anda dalam hal public speaking. Jadi public speaking itu kan berbicara di depan umum ya. Jadi berbicara di depan umum itu tentu ada hambatan-hambatannya. Nah, 3 hambatan apa saja itu? Atau 3 hal apa saja yang bisa menghambat kemampuan public speaking Anda? Nah, yang pertama adalah trauma masa lalu. Jadi trauma masa lalu itu seperti ini. Kalau Anda sekarang sudah di posisi yang cukup bagus, misalkan kepala cabang bank atau kepala cabang kantor tertentu di salah satu kota, nah tapi Anda tidak punya kemampuan untuk public speaking, nah itu biasanya ada trauma masa lalu. Seperti yang pernah saya alami ketika saya memandu siaran seorang kepala cabang dari salah satu bank di Surabaya. Pada waktu bertemu saya pertama kali, berbicaranya hebat gitu ya, bersama saya berdua sebelum siaran. Jadi dia akan berbicara seperti ini, Pak, nanti ketika saya siaran. Wah, hebat bicaranya. Nah, begitu pada waktu berhadapan dengan mic di dalam studio siaran, ternyata tidak mau berbicara sama sekali. Dan tiba-tiba kepalanya jadi pusing. Kemudian minta izin saya keluar dan bicaranya diserahkan kepada asistennya. Gagal total gitu ya, tidak bisa berbicara sama sekali. Nah, hal-hal semacam itu biasanya ada kaitannya dengan trauma masa lalu. Jadi trauma masa lalu itu seperti kalau sekarang sudah dewasa gitu ya, mungkin pada waktu kecil dulu sering dijustifikasi oleh orang-orang tertentu, misalkan dengan kalimat seperti ini: wah, kamu itu nggak bisa bicara, suaranya jelek gitu ya, suaramu cempreng, kamu nggak akan bisa bicara. Atau suatu saat ketika dia selesai berbicara di depan umum, tiba-tiba ada orang yang punya power dan menjustifikasi jelek pada orang yang bersangkutan, misalkan kamu nggak cocok, nggak pantas untuk berbicara di depan umum, wong kamu seperti ini. Nah, kalau itu kemudian dimasukkan ke dalam hati, maka itu akan menjadi trauma dan Anda akan menjadi takut berbicara selamanya. Nah, itu trauma masa lalu. Ada yang semacam itu. Jadi banyak yang bertemu dengan trauma-trauma masa lalu semacam itu, akhirnya pada waktu dewasa dan diminta untuk berbicara di depan umum, sama sekali tidak bisa bicara gitu ya. Ada trauma masa lalu. Ada jenis trauma-trauma yang lainnya, tetapi intinya semacam itu. Nah, itu hal yang pertama yang bisa menghambat seseorang untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, yang kedua yaitu tidak punya ilmu public speaking. Jadi sebetulnya orang ini ada kemauan untuk berbicara di depan umum. Ingin sekali bisa berbicara di depan umum. Tetapi karena tidak punya ilmunya, maka orang ini ya akhirnya tidak bisa dan tidak mau ya akhirnya tidak bisa gitu ya. Itu saling berikutan gitu ya. Nah, karena dalam ilmu public speaking ada beberapa hal, di antaranya ada power of voice. Jadi suara itu punya power supaya suara kita tidak cempreng dan jadi dalam, suaranya enak didengar gitu ya. Itu orang akan menjadi pede. Ketika suaranya enak, berat gitu, enak didengar, maka dia akan pede untuk berbicara di depan umum. Karena tidak punya ilmunya. Nah, apakah orang yang suaranya cempreng dari kecil bisa diubah menjadi suara yang bagus? Sangat bisa, karena itu ada ilmunya. Jadi, kalau suaranya, ya gimana kalau kita seperti ini bicaranya? Ya tentu saja nggak akan didengar orang nggak akan. Tetapi kalau Anda berbicara, jadi saudara-saudara, kalau kita mau memajukan ilmu yang ada di sekolahan kita, maka kita harus melakukan ini. Nah, itu kan enak suaranya. Jadi lebih ada powernya. Nah, itu ada senamnya, ada ilmunya untuk bisa membuat suara kita menjadi punya power. Jadi
ada ilmunya. Ketika Anda tidak punya ilmunya, ya memang akan jadi masalah ketika Anda berbicara di depan umum. Ilmunya harus dipelajari. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini adalah alasan yang tidak mendasar gitu ya. Jadi ketika dia disuruh untuk berbicara di depan umum, kemudian dia akan berkata, nggak bisa saya, nggak bisa. Loh kenapa? Dicari penyebabnya nggak ketemu. Meskipun dihipnotis juga nggak ketemu. Ya, alasan yang tidak mendasar. Nah, masalahnya begini. Kalau Anda punya pengalaman atau punya permasalahan dengan 3 hal tadi, apakah itu bisa diselesaikan? Jawabannya sangat menggembirakan karena hal itu bisa diselesaikan, 3 hal itu ya. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan trauma masa lalu bisa diselesaikan dengan coaching, dengan beberapa pertanyaan yang membuat Anda akan menyatakan bahwa itu masa lalu ternyata nggak benar, yang benar itu seperti ini. Akan dibuat seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang dibuat untuk Anda bisa lebih pede lagi gitu ya. Itu yang pertama, kalau ada trauma masa lalu. Kalau dengan tidak punya ilmu, penyebabnya tidak punya ilmu, ya belajar public speaking dengan berbagai ilmunya itu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, takut yang tidak beralasan dibuat jadi pede, diajari supaya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan penghambat kemampuan Anda dalam hal public speaking dan juga beberapa cara untuk menyelesaikan hal-hal itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda untuk bisa berbicara lagi di depan umum dengan lebih baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini.